Dan saya yakin kok, asal tidak, misalnya saya yakin begitu pandemi ini selesai, teman-teman di JPNN pasti akan susah ketemu sama saya karena saya pasti lagi keliling Indonesia belusukan sih. Selama bertahun-tahun. Kita ganti topik di segmen 2, tapi masih tetap bersama seorang musisi yang mantap terjun ke dunia politik, Giring Ganesa. Udah Giring, kita lanjut ya obrolan yang tadi yang memacu kita untuk menjadi seorang negarawan. Kamu juga habis ini ya? Insya Allah. Bro, ini kan sudah mantap untuk di dunia politik. Lalu bagaimana Bro Giring melihat kondisi politik tanah air saat ini sih? Menurut saya selama kepemimpinan Pak Jokowi, ya pasti Pak Jokowi juga bisa dibilang ya pemimpin yang juga punya banyak challenges lah ya, tantangan. Kemarin di term pertama dia berusaha membangun infrastruktur. Begitu infrastruktur sudah terbangun di seluruh Indonesia, dia sekarang lagi berpikiran bagaimana membuat iklim investasi dan pembangunan bisnis dan ekonomi di Indonesia semakin lancar. Makanya lagi proses Omnibus Law, menyusun Omnibus Law. Habis itu di saat bersamaan juga kalau menurut kita semenjak Pak Jokowi muncullah pemimpin-pemimpin daerah yang benar-benar bekerja untuk masyarakat. Dan kalau menurut saya sekarang yang tinggal kita harus perbaiki pelan-pelan adalah mengisi kursi-kursi DPR dengan orang-orang yang benar-benar concern dengan bangsa ini gitu, dan tidak hanya memikirkan kelompok atau dirinya sendiri gitu. Makanya kan di PSI sendiri, untung aja di DPRD kita punya kader-kader terbaik kita yang bekerja keras untuk masyarakat. Maupun tugas anggota legislatif itu hanya sebagai wakil masyarakat, tetapi di PSI kita mendorong setiap anggota legislatif kita untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga melayani. Terus ya kita lihat bahwa cita-cita besar kita adalah mengisi kursi-kursi DPRD dan DPR RI dengan anak-anak muda yang mengerti tantangan masa depan Indonesia sih. Tapi apakah Bro Giring melihat saat ini anggota DPR saat ini belum memahami tantangan negeri ini? Kalau saya bilang belum. Karena contohnya paling simpel deh. Okay. RUU PKS. Yes. Mengapa sampai harus menjawab bahwa untuk menyusun RUU PKS itu rumit? Lah rumit bagaimana? Kita coba deh dibalikin. Bagaimana yang terjadi kalau kekerasan seksual itu terjadi ke ibu kita? Yeah. Atau kekerasan seksual itu terjadi ke istri kita, atau ke kakak perempuan kita, adik perempuan kita, atau sahabat perempuan kita gitu misalnya. Atau bahkan amit-amit jabang bayi gitu, misalnya anak-anak kita sendiri gitu. Apa yang rumitnya gitu? Tinggal disusun aja, dan juga bisa akhirnya mereka yang melakukan kekerasan seksual bisa dihukum ya setimpal gitu kan. Yeah. Tapi dibilangnya rumit, apa rumitnya gitu loh. Ini sesuatu yang urgent kan. Menurut Bro Giring, kenapa sih DPR nganggap ini rumit? Gitu kira-kira Bro Giring gimana? Ya balik lagi mungkin sih harus nanya sama mereka ya, kenapa ini menjadi rumit sekali. Gitu. Sedang kita di PSI memilih, kita kan partai politik yang peran perempuannya sangat tinggi ya. Ya kan? Ada Sis Grace, Isyana, Samara, Dini, habis itu ada Dara, ada Sis Susi, ada semuanya yang benar-benar tahu bahwa memang peran perempuan itu sangat penting di politik gitu. Saya yakin kalau mereka semua masuk ke DPR, itu pasti RUU PKS akan kelar dengan sangat cepat dan melindungi para perempuan dari kekerasan seksual. Itu as simple as that lah kalau kita bilang. Kita tinggalkan ya RUU PKS itu, nanti urusan DPR yang saat ini. Bro Giring kan sebelum menjadi politisi, sebagai anak band juga sering keluar belusukan ke daerah-daerah, dan sekarang pun juga belusukan-belusukan. Apa yang Anda temui? Ini masa pandemi atau sebelum pandemi? Saya harus nanya itu mulu nih. Iya sih. Mungkin terakhir belakangan ini aja. Kalau sekarang ya, kalau selama pandemi, karena kan sekarang saya lagi turun ya selama pandemi ini, ya semuanya mengeluhkan ternyata hal yang sama. Yaitu menjadi orang tua di zaman sekarang, di zamannya sekolah jarak jauh itu tantangan besar. Apalagi dengan masalah ekonomi, tiba-tiba dalam sebulan harus mengeluarkan uang 300.000 untuk kuota, itu sangat berat sih. Itu salah satunya. Sebelum masa pandemi, pendidikan. Habis itu lapangan pekerjaan. Itu sih yang banyak saya dengar sih.
Bagaimana kondisi pendidikan yang di daerah-daerah dibandingkan dengan di Jakarta mungkin? Akses sih sebetulnya sih. Menurut saya sih yang paling penting ya akses ya. Bahwa semestinya pendidikan itu sifatnya tidak terlalu Jakarta sentris ya. Karena hampir semua perguruan tinggi, habis itu pendidikan informal yang bagus ya semua di Jakarta gitu. Menurut saya harus merata. Jadi pendidikan kalau sebelum pandemi ya. Ya sebelum pandemi. Pendidikan, lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Oke, Bro Giring, ini kan ditunjuk sebagai PLT Ketua Umum PSI. Apa yang ingin Anda rubah dari mungkin yang sudah ada PSI saat ini? Atau mungkin akan inovasi baru apa yang ingin Bro Giring buat? Menurut saya PSI adalah sudah menjadi partai yang sesuai dengan cita-cita besarnya ya. Tidak ada lagi yang menurut saya yang harus dirubah. Tetapi kan PSI itu adalah partai yang berproses kan. Manusia itu kan berproses, partai berproses, perusahaan berproses. Proses untuk terus memperbaiki dirinya sendiri. Saya sebagai manusia berproses memperbaiki diri saya. Perusahaan saya juga memperbaiki dirinya dengan terus mengembangkan bisnis mereka. Ya PSI juga akan terus berproses untuk menjadi partai yang paling berguna bagi masyarakat di seluruh Indonesia, ya kan? Oleh karena itu, menurut saya pribadi, tidak ada yang harus dirubah. Tetapi saya sebagai PLT Ketua Umum dan saya juga alhamdulillah pernah memimpin perusahaan dan alhamdulillah bekerja di industri kreatif. Ya bagaimana dengan pengalaman saya itu bisa saya gunakan untuk mengembangkan PSI. Itu aja sih, as simple as that. Oke, selama ini kan partai-partai yang mau masuk ke parlemen itu kan sulit dan gagal berkali-kali, terus masuk ke pemilu berikutnya. Apa yang membuat Bro Giring itu percaya diri dengan PSI kalau PSI itu beda? Karena kan sebelumnya seperti kayak PKPI sama PBB itu dulu sempat gagal kan mau masuk ke parlemen seperti itu. Iya, tapi kalau bisa kita lihat yang tadi mungkin sih sebutin, saya tidak tahu secara internal saja nggak bisa komen lah ya. Tapi saya ingat sekali ketika Sis Grace pidato waktu kita belum dikasih kesempatan untuk masuk ke parlemen. Ini kata-katanya Sis Grace ini, bahwa dia bilang bahwa PSI akan tetap berjalan seperti normal. Dan kita akan mulai bekerja bukan seminggu lagi, bukan sebulan lagi, bukan 5 tahun lagi menjelang pemilu, tapi mulai besok. Jadi sehari setelah pengumuman bahwa PSI belum dikasih kesempatan, itu Sis Grace sudah. Jadi seolah besok pemilu gitu. Soalnya besok itu pemilu. Yes. Oke. PSI ini kan memiliki yang cukup banyak haters di media sosial. Bagaimana tanggapan Bumi? Haters, lovers juga lah. Intinya sih, kalau menurut saya sih. Kemarin saya baca ya, ada orang ngomong gini. Kalau kita ngeposting kesuksesan kita, orang yang sirik pasti akan semakin lebih banyak. Kalau kita posting yang lucu-lucu, yang kocak-kocak, ya pasti netral-netral aja gitu. Ya mungkin mereka haters itu mereka rasa mereka takut kali ya sama PSI gitu. PSI yang elektabilitasnya naik terus abis itu PSI yang sekarang punya PLT Ketua Umum dan juga sekarang PLT Ketua Umum yang nyapres, PSI yang selalu kritis, PSI yang selalu berseberangan dengan Pak Anies misalnya gitu kan. Ya karena kita rasa tugas kita dong. Tugas kita untuk menjaga uang rakyat. Tugas kita melayani masyarakat Jakarta gitu kan misalnya. Tapi bagi kita di PSI juga ya Pak Anies adalah tokoh nasional. Kita ya respect juga gitu. Iya kan? Jadi intinya kan ya ini kan kita menjalankan amanah dan tugas kita gitu. Dan PSI yang selalu mencoba menjadi partnernya dari Pak Jokowi, ya mungkin yang nggak suka ya karena kita dekat sama Pak Jokowi. Berarti ya itu mungkin sirik dan takut juga sama kita. Berarti apakah haters itu cukup menguntungkan untuk PSI? Menurut saya ketika haters itu mengingatkan kita sih untuk terus down to earth gitu. Untuk terus berproses gitu. Ya tapi kalau haters yang kritik yang benar lah ya. Kalau haters yang aneh-aneh yang cuman nyala-nyalain fisik gitu-gitu ya nggak usah dibaca lah gitu kan. Soal kritik nih, kayaknya PSI itu sering banget mengkritik Pak Anies. Kenapa cuma sama Pak Anies doang sih? Enggak juga lah.
Kalau menurut saya waktu awal-awal PSBB dan pandemi ini mulai, kita kan bikin surat terbuka juga untuk Menteri Kesehatan kan. Ya. Ya kan? Terus ya kalau masalah dengan Pak Anies, kalau menurut kita cuman pengen ya Pak Anies ya kerja yang benar aja gitu. As simple as that. Gitu. Kan tugas kita adalah ya menjaga uang rakyat dan juga menjadi ya wakil masyarakat kan. Tapi menurut Bro Giring, apakah belakangan kerja Pak Anies itu kurang tepat seperti itu? Saya yakin sih ya bisa ditingkatkan lagi lah. Gitu. Kalau soal untuk penanganan pandemi, Bro? Saya sih selalu bilang kayak gini sih. Untuk penanganan pandemi, menurut saya setiap pemimpin dunia dan pemimpin daerah itu semua memiliki tantangan yang sama. Tetapi memang dimensinya berbeda-beda lah ya. Ya udah, oke, kita tinggalin lah ya soal Pak Anies. Kita ngomongin soal pilkada. Ini kan Desember besok kan pilkada. Strategi dari PSI apa sih Bro buat bisa memenangi pilkada besok? Strategi pilkada adalah momentum yang luar biasa agar seluruh kader kita di DPW dan DPD untuk belajar berpolitik dengan baik. Belajar negosiasi, belajar memenangkan calon yang didukung, belajar turun ke masyarakat. Intinya belajar berkampanye secara positif lah. Yang jelas strateginya harus yang strategi yang benar lah ya. Ya, pokoknya nggak ada yang namanya money politik, tidak ada yang intimidasi, tidak menggunakan isu-isu pemecah bangsa. Itu yang paling penting sih. Tapi strategi khusus ini kan saat pandemi. Strategi khusus dari PSI bagaimana? Ya saya pribadi sih selalu ngomong ya bahwa kemarin sih ada beberapa keputusan KPU yang menurut kita untuk pandemi ini kurang tepat lah ya. Contohnya yang konser musik untuk berkampanye diperbolehkan, tapi menurut kita kan itu sangat riskan. Riskan bisa terjadi klaster-klaster baru, ya kan. Oleh karena itu, kenapa sih nggak dibikin secara online? Yang pertama itu. Yang kedua adalah larangan berkampanye di media sosial. Tetapi kan lagi momentumnya seperti ini. Gitu. Menurut saya sih, yang mendingan berkampanye di media sosial yang aman. Iya. Itu sih. Sempet rame. Ini untuk masyarakat ada banyak yang tunda dong pilkada ini kan lagi pandemi. Harusnya banyak pihak yang minta untuk ditunda. Bagaimana dong ini? Ya kita minta anggota DPR dan juga pemerintah untuk ya terus mendengar aja. Terus mendengar masukan dari Muhammadiyah, dari NU, dari semua misalnya dari masyarakat gitu. Tapi kalau kita di PSI, yang jelas kita akan terus memberikan rekomendasi ke pemerintah sebaiknya kampanye di pandemi itu seperti apa. Tadi yang saya bilang bahwa bikinlah lebih banyak virtual konser, bikinlah lebih banyak webinar, bikinlah lebih banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya di ranah digital. Ini kan Bro Giring baru sekitar 3 tahunan masuk politik ya, dan kemudian sudah berani untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden 2024. Apakah ini tidak terlalu dini, Bu? Enggak dong, sis. Ini saya bertanya, banyak pertanyaan dari masyarakat ini. Enggak, sis. Menurut saya memang sekarang lah, it's the right moment. Apa yang mendasari itu? Mendasari kita belajar dari 2019, pemilu 2019. Kenapa PSI waktu itu belum diberikan kesempatan? Ya kita merasa bahwa kita tidak diberikan waktu yang banyak waktu itu. Kita disibukkan dengan administrasi yang akhirnya kita keteteran di masa kampanye. Karena waktu itu short term, singkat sekali. Oleh karena itu sekarang ada saat yang tepat. Tapi apa yang sudah disiapin Bro Giring untuk pencalonan diri ini? Ya banyak sih. Kalau kita program... Boleh sebutin dikit aja? Ya pasti yang jelas sih, apa sih cita terbesar dari seorang Giring Ganesha gitu ya. Ya program-program apa aja yang mau diperjuangkan buat anak muda. Ya kan? Buat anak muda, buat keluarga muda. Ya nanti, jujur aja sih program-programnya sih, kayaknya sih bakal bikin geger sih. Cuma saya belum bisa bilang. Oke. Kita karena tunggu masih ya. 2024 yang masih panjang. Kita tunggu ya. Bro, ini kan ada yang bilang kalau pencalonan diri Bro Giring untuk maju di Pilpres 2024 itu hanya kegenitan politik aja. Apakah itu benar? Kegenitan politik. Untuk memperkenalkan partai PSI. PSI kan sudah dikenal, Mbak. Ya, maksudnya biar lebih tenar lagi, bikin sensasi seperti itu loh. PSI itu
waktu saya sebelum pencapresan saja sudah masuk, maksudnya sudah termasuk partai 6 besar gitu. Yang kalau misalnya pemilu diadakan di bulan Juli atau Agustus, kita sudah pasti masuk ambang batas. PSI sudah sangat populer kalau menurut saya sih. Berarti kalau bisa dibilang kegenitan politik ini benar tidak? Tidak benar ya, Bang? Tidak benar. Oke. Ini banyak pihak yang meragukan Bro Giring, bahkan tidak sedikit yang melakukan bullying kepada Bro Giring. Bagaimana? Ya tak kenal kan tak sayang ya sis ya, menurut saya. Iya kan makanya kalau saya mulai 2023 mah pasti nggak ada kesempatan untuk saya memperkenalkan diri saya dan juga program apa yang akan saya perjuangkan. Ya balik aja, ya tak kenal sama kata sayang. Jadi dan misalnya ada orang yang ngebully ya udahlah nggak apa-apa. Kalau membully sih ya udah saya doain lah ya gitu. Cuma kalau mengkritik pasti saya akan dengarkan sih. Saya dengarkan, saya telaah. Ini kan PSI sebenarnya selain Bro Giring ada juga tokoh yang cukup kondang kayak Kak Grace Natali ya. Sis Grace. Sis Grace. Itu kenapa yang maju jadi calon presiden adalah Bro Giring? Kenapa bukan Kak Grace atau mungkin Raja Juli? Balik lagi ya, Sis Grace kan kuliah ya. Dan waktu itu kita pernah ngobrol sih bahwa dia memang lebih punya mimpi besarnya adalah menjadi anggota legislatif. Oh, oke. Kalau Raja Juli Antoni, dia juga pernah bilang bahwa dia bukan tipe orang yang di depan, tapi dia lebih suka menjadi operator, mengoperate partai ini. Ya sementara saya ya dari awal saya masuk PSI saya pernah bilang saya pengen jadi pemimpin. Apakah capres itu cita-cita utama Bro Giring? Apakah itu sudah harga mati? Cita-cita besar saya sih, saya pengen banget negara ini menjadi negara terbaik buat anak cucu kita lah. Okay. Itu cita-cita besar sih menurut saya sih. Gimana setiap jengkal dari negara ini bisa menjadi tempat anak cucu kita mewujudkan mimpi-mimpi mereka sih. Oke, tapi bagaimana kalau misalkan koalisi partai PSI ini tidak memposisikan Anda sebagai calon presiden, mungkin bisa jadi cawapres gitu, bagaimana Bro? Masih terlalu awal ya untuk ngomongin ini ya. Karena kan kayaknya semuanya akan ada pergerakan nanti di 2022-2023 sih. Oke, 2023 kita tunggu pergerakan dari Bro Giring ya, dari PSI. Bro, ini terakhir nih. Anda yakin akan berhasil meraih simpati masyarakat bersama PSI? Yakin banget. Saya tahu kekuatan saya di mana sih, gitu. Dan saya yakin kok. Asal tidak, misalnya saya yakin begitu pandemi ini selesai, teman-teman di JPNN pasti akan susah ketemu sama saya karena saya pasti lagi keliling Indonesia belusukan sih. Selama bertahun-tahun. Dan kita beruntung sudah bertemu di sini. Kita tunggu pergerakan Bro Giring Ganesha bersama PSI di calon presiden 2024. Kita kembali di segmen 3 ngompol jpnn.com.